Halo guys, kembali lagi di channel HP by BTW. Sekarang udah masuk tahun 2024 ya guys. Ya jadi sedikit doa lah di awal tahun, semoga kehidupan kita semakin membaik dan impian kita semuanya bakal terwujud. Amin. Langsung guys, di video kali ini aku mau unboxing HP baru lagi untuk di-sharing sama kalian. Nantinya tentunya adalah HP low budget lagi. Ini adalah ZTE Blade A72. Setiap kali aku bahas HP-HP murah kayak Itel A70 gitu, ada komentar masuk, "Bang, cobain HP ini dong, ZTE A72, ini HP yang bagus banget, cuman 700 ribuan." Nah, akhirnya aku cari-cari tuh. Sempat aku nggak tertarik karena nggak ready di official store-nya. Karena ini bukan HP yang terbaru banget gitu. Akhirnya aku cari aja deh di seller-seller lain gitu yang bukan resmi aja, nggak apa-apa. Ternyata bener guys, harganya di 700 ribuan. Ini aku cek di Shopee. Dan lebih gilanya lagi, ternyata ini HP tuh dulunya, bukan dulunya tapi ya sebelumnya itu harganya itu di 1 jutaan guys. Karena aku mampir di ZTE official store, itu harganya di 1,5 juta lebih guys. Sekarang jadi 700 ribuan. Varian terendah itu di 3/64, itu harganya 700 ribuan. Sedangkan varian yang lebih tinggi itu RAM 3 internal 128, harganya di 800 ribuan. Paling ada yang tembus 900 karena yang warna hitam. Tapi aku belinya yang warna biru, yang internal 128 guys. Biar agak lega lah dibanding yang 64. Soalnya bedanya cuma 100 ribuan aja. Ini bagus banget guys, karena setelah aku baca ini speknya juga lumayan nih. Kalian kita bisa semua lihat. Yang pasti layarnya sudah 90 Hz. Terus internalnya tadi udah 108 ya, dan chipsetnya juga udah lumayan nih, Unisoc T606, udah kayak Itel S23 yang salah satu HP entry level terkenceng. Terus aku juga suka dengan baterainya gede 5130 mAh dan chargingnya juga udah 22 watt. Ini menarik banget guys, HP 700-800 ribuan. Tapi terlalu lama, langsung aja kita unboxing guys. Oke guys, jujur aja ini adalah HP ZTE pertama yang pernah aku cobain ya. Langsung aja kita bisa lihat untuk boxnya. Ini warnanya biru, ZTE Blade A72. Kelihatan minimalis, kayak bukan HP yang rame-rame banget gitu jualan gimmick. Enggak, di sini kelihatannya kalem-kalem aja. Di sini ada keterangan speknya, layarnya gede nih guys, 6,7 inci dan HD plus standar, oke. Terus, nah ini chargingnya 22 watt, 22,5 watt. Ini kenceng ya, apalagi modal ratusan ribu nih guys, nggak sampai 1 juta. Dan ini udah UFS tipe memorinya. Mantep nih, di kolaborasi sama si Unisoc T606 itu harusnya kenceng nih HP. Baterainya 5000 mAh-nya sedikit lebih gede, 5100. Terus di bagian belakang nggak ada speknya, jadi kelihatan sangat minimalis. Di sini ada keterangan IMEI, warnanya biru. Harusnya ini aman ya guys soal IMEI, karena ini HP resmi tadinya. Dan aku pikir juga ini bukan HP refurbish ya, yang turun harga itu, tapi HP-HP agak daur ulang gitu. Sepertinya ini bukan sih guys, cuman kayak HP stok sisa. Tapi aku agak nggak tahu ya, ini cuman sok tahu aja. Nanti kita bisa cobain aja lah, nanti aku urus pakai-pakai dulu. Sekarang cuman video unboxing aja lah buat ngelihat HP yang harganya cuman 700-800 ribuan aja. Pertama kita dapat kelengkapan apa aja nih. Di sini ada sebuah kotakan yang, waduh, dapat SIM ejector yang bentuknya mirip-mirip obat nyamuk, melingkar-lingkar. Terus dapat kartu-kartu garansi sepertinya. Oke, tuh kartu garansi. Selanjutnya dapat buku paduan ZTE. ZTE sebenarnya juga ada guys produk barunya yang ada di official store, cuman bukan yang seri ini gitu. Tuh harganya ya adalah 1 juta kecil, yang speknya juga aku lihat lumayan bagus. Ini dapat casing yang soft case bening, kelihatannya juga lumayan tebel. Nih, bagus juga, mantap. Terus dapat HP-nya. Oke, kelihatannya HP-nya lumayan berat ya, dan tampilannya sekilas juga mirip kayak Infinix malah ya. Terus selanjutnya dapat apa lagi? Kalau dari segi boxnya ini kelihatannya kok agak serius ya. Kayak ada kotak-kotakan gini lagi gitu, bukan asal taruh. Wow, di sini ada charger. Oke guys, chargernya lumayan berat. Serius ini, ada plastiknya juga. 22 watt beneran. Jadi harusnya ini HP di bawah 1 juta paling kenceng ngecasnya guys. Ini juga kelihatannya bagus, chargernya tuh kayak berat gitu. Bukan charger yang abal-abal kopong-kopong. Oke, aku agak bingung di sini ada kotakan apa lagi. Jangan-jangan dapat handset, sepertinya nggak mungkin deh. Kabel datanya udah
USB tipe C juga, mantep banget lah. Terus selanjutnya dapat apa? Wah, 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 800.000 masih dapat handset guys. Dan ini originalnya ya, kayak bukan KW-KW stok nih. Kayak build quality-nya bagus. Terus ini kayak bukan barang repack atau daur ulang refurbish gitu guys. Kelihatannya sih. Soalnya aksesorisnya bagus, packagingnya juga bukan apa kertas-kertas yang itu replika gitu sih. Sekarang langsung aja ke HP-nya. Oke guys, lanjutkan di sini untuk HP-nya masih terbungkus plastik yang ada keterangan speknya lagi-lagi ada 4 yang paling ditonjolin. Terus di bagian belakang ini ada emailnya lagi. Langsung aja kita kletek mungkin ya sebelah sini. Wah, mantep banget sih guys. Untuk pesan singkat-singkat kayak gini, aku ngeliat paketan sama HP-nya kayak bukan HP yang tadi sempat aku singgung, yaitu daur ulang bukan. Oke, HP-nya sendiri di sini untuk tampilan desain bodinya sih memang bukan HP yang kayak HP mahal, bukan ya. Memang sesuai harga lah. Tapi untuk dapetin harga 800.000 ini kelihatannya sih bagus-bagus aja lah. Udah kayak HP 1 jutaan gitu ya, karena memang ini dulunya HP 1 jutaan ya. Ada tampilan modul kamera yang rame, ada 3 guys, cuman kamera utamanya ini 1 yang kepake 13 megapiksel. Ini kamera AI sama kamera potret makro gitulah, triple kamera sih tulisannya, tapi yang kepake cuma 1. LED flashnya bentuknya ngepanjang gitu. Untuk finishing backdoornya juga warnanya ada 2 gradasi gitu, yang ini agak biru, yang ini agak ke biru hijau gitulah. Kalau diserong-serong ya ginilah, material masih dari plastik, ada logo tulisan ZTE. Di sini teksturnya keset ya, bisa bunyi. Jadi ini nggak licin sama nggak bercak sidik jari sih. Meskipun kelihatannya nggak mewah, tapi malah aku suka dengan body yang kayak gini guys. Nggak gimmick lah, intinya enak aja dipegang. Ya gitu, keset. Di bagian samping kanan di sini ada tombol volume, terus tombol power yang sekaligus fingerprint. Ini fingerprintnya udah ada, dan di samping keren banget nih. Di bagian bawah ada lubang handset, terus ada mikrofon, port USB tipe C, ada speaker. Di bagian samping kiri di sini ada slot SIM. Karena ini HP yang belum pernah aku cobain ZTE, aku harus tunjuk nih kira-kira slot SIM-nya triple slot atau hybrid, dan udah triple slot guys. Oke, di sini bagus-bagus aja guys. Penekannya juga presisi. Oke, di bagian atas di sini kosong. Depan masih kelihatan hitam aja dan belum dikasih anti gores bawaan. Langsung aja aku hidupkan guys. ZTE Power by Android. Wah, logonya cakep juga ya. Oke guys, dan ini adalah tampilan awal dari ZTE Blade A72. Ya, setelah layarnya nyala udah langsung kelihatan ini model layarnya masih pakai water drop. Tapi water dropnya ini kelihatannya lebih keren dibanding water drop yang bener-bener kayak polosan aja gitu nih, kayak gini nih. Nih, lebih keren di sini ya, lebih tegas gitu bentuknya, dan kelihatan bezelnya juga sedikit lebih tipis gitu. Intinya kayak bukan HP yang harganya ratusan ribu gitu guys. Udah mirip-mirip ya HP 1 jutaan kayak gini gitu. Dan di sini untuk kualitas layarnya, jujur aja ini layarnya kelihatannya bagus sih. Warnanya itu kuat dan kelihatan tajam meskipun masih resolusi 720p. Ya, di sini aku tes dulu untuk fingerprintnya. Tadi udah aku setting yang bagian samping. Performanya kayak gini guys. Oke, bisa dibilang kenceng dan responsif, dan aksesnya gampang karena udah di samping. Padahal HP harga murah ya guys ya ini ya. Yang 1 juta lebih nggak ada fingerprint juga masih banyak. UI-nya di sini BTW pakai MyOS. Keterangannya tadi aku baca waktu ngidupin juga muncul. Sebenarnya ini UI-nya sih yang aku rasakan nyaman-nyaman aja sih guys. Enak tuh. Tampilan antar mukanya, swipe sana sininya kelihatan smooth-smooth aja gitu. Paling aplikasi bawaan yang ini cukup banyak sih jujur aja, dan ya ini masih beberapa bisa di uninstall sih buat lebih ngehemat memorinya guys. Aku mau pantau cek tentang ponselnya. Di bagian atas ini pengaturan mana? Ya, untuk lihat versi Android-nya, soalnya ternyata setelah aku baca-baca ini HP tuh dirilis pada tahun 2022 guys. Nih aku kasih tahu nih. 2022 Juni, jadi usianya udah 1 tahun, mau OTW 2 tahun ya. Dan memang benar untuk versi Android-nya ini cukup ketinggalan karena masih di Android 11. Sedangkan HP sekarang udah di Android 13. Dan ini keterangan spek-speknya, RAM-nya ini 3 GB guys. Tapi masih bisa di extended RAM nggak sih? Bisa diperluas nggak sih? Sebentar.
Oh ya, bisa diperluas guys RAM-nya. Extended-nya ini 2 GB, jadi ya lumayan lah buat nambah kenceng. Soalnya RAM-nya 3 GB doang. Status email aman dan yang lainnya di sini nah OS-nya My OS gitu. Selanjutnya aku mau balik untuk lihat kualitas kameranya. Di sini kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel. Dari kameranya kelihatan nggak jualan gimmick yang dibesar-besarin resolusinya gitu, tapi untuk kualitas nggak tahu gimana. Di sini untuk settingan-settingan fiturnya ada panorama, terus ada fokus ulang. Baru tahu ini ada fokus ulang buat apa ya? Oh, ini fokusnya bisa diatur gini ya, F-nya. Terus bagian ini tegak. Sebentar. Oh, ini potret gitu, bokeh. Terus ini mode otomatis. Pada bagian video di sini bisa rekam sampai berapa nih? Oke, udah aman bisa sampai 1080p ya, udah standar lah ya. Terus pada bagian di sini ada manual settingan yang bisa diatur-atur tuh buat orang yang suka nyobain shutter speed, ISO, white balance gitu lah ya. Terus di sini pada bagian lainnya ada selang waktu, terus ada filter, makro. Oh iya, ada makro guys, dan ini juga ada pro malam buat foto malam hari gitu. Mode malam lah intinya. Sekarang aku tes dulu yang standar aja di sini, tinggal cepret. Bunyinya bagus teng gitu guys, dan untuk hasil fotonya sih kelihatannya memang kurang tajam ya. Ini kurang tajam sih guys, agak ya burik gitu, tapi warnanya untungnya bagus ya. Kelihatannya hampir mirip-mirip kayak aslinya. Tapi soal kamera ini tes simple aja, nanti harus aku cobain lagi. Sekarang kamera depannya. Wow, kamera depannya kelihatannya 5 megapikselnya. Oke, ini burik sih guys kamera depannya sih. Kayak nggak fokus malah aku ngeliatnya. Aku lapin dulu guys. Kok agak sedikit ada abu-abu di bagian sini ya. Agak bingung sih guys aku. Oke, di sini fitur-fiturnya kamera depannya. Oke, kamera depan nggak banyak fiturnya. Kalau klik fitur yang tadi malah balik. Oke, ini mode standarnya. Di sini ada keterangan flash. Apakah? Cobain langsung aja. Oke, ini flashnya cuman flash kayak nyala layar gitu, yang bukan flash ada LED-nya guys, nggak ada sih. Di sini ada mode tegak potretnya, namanya mode tegak ya. Di sini bisa diatur. Cuman jujur aja untuk hasilnya memang ini parah sih, hasilnya lumayan jelek gitu. Mode potretnya ngasal banget, ngeblurnya di sini, dan gambarnya juga kelihatan agak kusem, sama detailnya aja ini nggak tajam gitu. Tapi ya udahlah ya, HP harga segini. Ini tes simple juga, nggak tahu nanti kalau udah di update atau di setting-setting bakal lebih baik. Video kamera depannya bisa sampai di 1080p juga. Jadi udah bagus lah ya guys ya. Cuman kayak gini aja guys untuk sekedar video unboxing ZTE Blade A72 yang harganya sekarang itu di 700 sampai 800 ribuan aja, padahal dulunya itu 1 jutaan guys. Terlihat dari speknya memang sangat menarik. Di sini chipsetnya aja pakai yang kenceng Unisoc T606 dan udah tipe UFS. Layarnya juga udah kelihatan bagus, gede sama tajem gitu. Chargingnya ini bagus 22 watt, baterainya juga sedikit lebih gede dibanding rata-rata HP baterai yang lainnya itu 5000 mAh, di sini 5100. Kelihatannya sih sangat menarik ya di harga segini gitu. Bahkan bisa ngalahin Itel A70 sekilasnya gitu guys. Cuman Itel itu menang di RAM-nya lebih gede, di sini RAM-nya kecil banget. Tapi videonya segini aja, aku bakal cobain HP ini dulu. Nanti kalau udah dirasa-rasain aku bakal sharing lagi sama kalian, review suka dukanya juga. Buat kalian yang udah pakai HP ini, boleh sharing di kolom komentar. Menurut kalian worth it atau tidak, atau gimana, kalian komentar aja deh semua opini pendapat kalian dengan HP ini. Kesan dari aku sih sangat menarik, sangat patut untuk dicobain dan di-sharing nanti sama kalian. Dan sekian, bye-bye guys. Jangan lupa kelengkapannya banyak banget, dapat handset, dapat ginian.